Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya anak-anak? Masih sehat ya? Alhamdulillah. Oke, untuk itu kita lanjutkan materi berikutnya ya. Silakan buku tema 8 dibuka halaman 27 ya, maaf salah ini. Ya, sudah dibuka. Kita masuk ke PB keempat ya. Nah, kita amati di halaman 27. Nah, ada apa di situ? Kita baca dulu ya. Udin dan keluarga berkumpul di halaman rumah. Mereka menyaksikan indahnya bulan purnama. Bulan purnama mulai tampak tepat pukul 8 malam. Udin dan kakak bermain bersama. Mereka bermain dengan gembira. Nah, jadi mereka sedang menyaksikan bulan purnama. Nah, kalian pernah melihat bulan purnama? Belum pernah? Ya, nanti kalau ada bulan purnama silahkan melihat ya. Bulan purnama itu biasanya terang sekali. Nah, biasanya juga muncul di saat tanggal-tanggal pertengahan atau tanggal 15 ya. Silakan melihat bulan purnama. Oke. Kemudian kita lanjut. Amati gambar di bawah ini. Nah, ada gambarnya ada tadi. Kita baca ada teksnya. Hati-hati bermainnya ya. Nah, walaupun terlihat tenang, perhatikan benda-benda di sekitarmu. Hati-hati juga ketika berjalan. Duri dan pecahan kaca bisa saja terinjak kalau tidak berhati-hati. Nah, kakak Udin menyaut, "Iya bu, kami akan berhati-hati. Kami juga tidak akan bermain jauh-jauh. Hanya di sekitar rumah saja." Nah, tadi nasihatnya ibu kepada Udin, kakaknya Udin ya. Jadi meskipun di sekitar rumahnya terlihat terang karena bulan purnama ya, tetap kita harus menjaga keselamatan ya, menjaga keselamatan meskipun di lingkungan rumah ya, tapi tetap saja ya, mungkin saja ada sesuatu yang membahayakan. Makanya jika bermain di lingkungan rumah, kita tetap harus menjaga keselamatan, yaitu dengan cara berhati-hati. Waspada ya. Nah, anak-anak, kita lihat tadi percakapan ibu dan kakaknya Udin tadi ya. Di situ terlihat ada kalimat yang sangat panjang dan pasti diakhiri dengan tanda titik. Amati ya. Ada tanda titik kan? Ya kan? Nah, kenapa kok selalu ada tanda titik pada akhir cerita atau kalimat? Nah, kenapa? Karena tanda titik itu berfungsi untuk mengakhiri kalimat ya. Jadi tanda titik itu fungsinya untuk apa? Untuk mengakhiri kalimat. Berarti kalimat itu sudah berakhir, sudah selesai. Kenapa kok sudah selesai? Nah, apa buktinya kalau dia sudah selesai, kalau kalimatnya sudah berakhir? Ya, karena ada tanda titik. Kalau tidak ada tanda titik, berarti masih ada kelanjutannya. Nah, kalau tanda koma, berarti masih ada lanjutannya. Ya, jadi ingat-ingat, tanda titik itu berfungsi untuk mengakhiri sebuah kalimat. Jadi kalau kamu membuat cerita, sudah selesai ceritanya, diakhiri dengan tanda titik karena sudah selesai, jadi sudah berakhir. Itu tadi sedikit penjelasan tentang penggunaan tanda titik ya. Oke, kita next dulu. Apa isi percakapan ibu dan kakak tadi? Bagaimana pendapatmu dengan sikap kakak? Nah, isinya kira-kira apa tadi? Apa? Tahu? Isinya adalah
keluarganya Udin atau ibu dan Kak Udin tadi, kakaknya Udin tadi sedang menyaksikan indahnya bulan purnama. Ya itu tadi isinya. Nah, bagaimana pendapatmu dengan sikapnya kakak? Sikap kakak sangat patut untuk dicontoh. Nah, karena kakak menghormati atau mendengarkan nasihat ibu tadi. Ya, tidak boleh sembarangan ya untuk bermain. Tetap harus menjaga keselamatan dengan cara berhati-hati. Oke, tadi pendapat tentang kakak ya. Nah, kita lanjutkan. Masih ingatkah kamu penggunaan tanda titik dalam sebuah kalimat? Nah, tadi seperti Bapak bilang ya, penggunaan tanda titik itu di mana? Di akhir kalimat ya. Untuk apa? Untuk mengakhiri sebuah kalimat. Nah, tanda titik itu terdapat di akhir kalimat. Nah, karena untuk mengakhiri sebuah kalimat. Perhatikan kalimat berikut dengan teliti. Nah, itu ada 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Nomor 1. Duri dan pecahan kaca bisa saja terinjak kalau tidak berhati-hati. Nomor 2, kami akan berhati-hati. Titik. Nomor 3, kami juga tidak akan bermain jauh-jauh. Titik. Nomor 4, hanya di sekitar rumah saja. Nah, tadi keempat kalimat sederhana, tidak panjang, tapi juga tetap menggunakan tanda titik. Karena untuk mengakhiri sebuah kalimat, ya. Jadi kalau sudah titik, sudah selesai berakhir. Nah, karena sudah paham ya kalian, sudah paham ya tentang tanda titik. Nah, sekarang kita belajar menulis. Ayo menulis. Apa yang ditulis? Nah, amati gambar berikut dengan teliti. Tulislah kalimat yang sesuai berdasarkan gambar. Perhatikan penggunaan tanda titik dengan benar. Mana gambarnya? Ya, lanjutkan dulu di halaman 29 sampai 30. Ya, 29 sampai 30 ini. Nah, ini ada gambar di situ ya. Nah, dari gambar-gambar itu 1, 2, 3, 4, 5 gambar. Silakan kamu buat kalimat. Ya, kalimat berarti kan panjang. Nah, tapi tidak harus panjang banget, nggak usah. Cukup sederhana. Panjang tapi sederhana ya. Jadi sesuai gambarnya. Contoh nomor 1 itu siapa? Udin. Sedang apa Udin? Melihat bulan purnama. Oh, berarti tulis Udin sedang melihat bulan purnama yang sangat terang. Titik. Nah, selesai kan? Itu sudah selesai satu kalimat. Nah, silakan kamu buat sampai gambar kelima. Sesuai gambarnya ya. Jangan dibuat sesuka hati, nanti salah ya. Contoh nomor 2, masa nomor 2 kamu tulis ayah sedang memasak di dapur. Titik. Nah, kan salah. Masa itu ayah sedang memasak? Kan enggak tuh. Dilihat gambarnya ya. Terus perhatikan penggunaan tanda titiknya. Ya, harus diakhiri dengan tanda titik. Oke. Ini tugas yang pertama, silahkan dikerjakan langsung di situ, enggak apa-apa kalau memang cukup. Nah, kalau enggak cukup ya ditulis. Kalau cukup langsung di situ aja bisa. Oke. Nah, kalau sudah ditulis, kalau itu sudah kamu tulis gambar pertama sampai gambar kelima sudah selesai, kamu baca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, gambar pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dibaca. Nah, jadi saat membaca silakan perhatikan lafal dan intonasi. Berarti harus direkam ya. Silakan direkam. Kamu membaca terus kamu rekam ya. Nah, nanti biar bapak tahu, oh ternyata kamu membacanya seperti ini. Oke, itu tugas yang pertama ya. Jadi dikerjakan dulu, selesai, terus dibaca. Nah, kalau sudah selesai menulis,
ya, menulis kalimat yang bergambar itu. Kita lihat bawahnya. Nah, ayo bernyanyi. Waduh, nyanyi lagi ini. Nah, ini kelihatannya temanya ini banyak yang menyanyi ya ini. Ya nggak apa. Kita bisa menambah pengetahuan tentang lagu-lagu yang diciptakan oleh Bapak Ade Mahmud. Nah, masih ingatkah kamu tekanan nada kuat dan nada lemah pada lagu? Masih ingat ya? Kalau nada kuat berarti saat kita menyanyi itu terasa berat. Nah, itu tekanannya kuat. Nah, kalau nada lemah saat kita menyanyi itu ya biasa. Ya tidak terlalu berat. Jadi nafas kita itu biasa. Kalau nada kuat pasti nafasnya terasa berat sekali, seperti saat kamu selesai lari 10 putaran ya. Nah, itu nada kuat. Nah, kita lanjut dulu. Masih ingatkah juga kamu dengan panjang pendek nada pada lagu? Masih ingat ya? Panjang dan pendek, ada nada panjang, ada nada pendek ya. Nah, perhatikan teks lagu berikut. Di situ ada lagu yang berjudul Bulan. Nah, biramanya berapa itu? Berapa? Ya betul, 3/4. Berarti ada 3 ketukan. 3 ketukan seperti ini. Nah itu kan 3 ketukan. Jadi 2, 3, 2, 3, 2, 3. Ya kan 3 ketukan. Kalau kemarin kan 2/4, 2 ketukan. Kalau ada ketukan kan 2, 2, 2, 2. Nah itu biasanya lagu-lagu yang Mars itu 2/4 ya. Nah ini 3/4 berarti ada 3 ketukan. Nah kemarin Bapak sudah menjelaskan ya, yang setengah, nada yang bernilai setengah, nada yang bernilai 1 itu yang mana? Masih ingat kan? Kalau lupa silahkan video kemarin diputar lagi. Nah ini lagunya seperti apa kira-kira ini? Sudah pernah mendengar belum? Belum pernah. Nah, Bapak contohkan nanti kalau sudah Bapak beri video lagunya, kamu tirukan ya. Ini Bapak contohkan ya, lagunya seperti ini. Bulan, bulan di langit, mengapa kau sendiri? Mari turun ke bumi, bermain bersama kami. Nah, lagunya seperti itu ya. Nah, bisa ya tentunya. Oke, kalau belum bisa, silahkan kamu lihat video berikut ini ya. Oke.
sudah bisa ya, sudah melihat videonya itu tadi. Nah, kalau kalian sudah bisa melakukan lagu bulan ciptaan Bapak A.T. Mahmud, silakan menyanyi sendiri ya. Boleh pakai ketukan, pakai tangan atau pakai alat apapun yang di sekitar kamu ya. Jadi kamu bernyanyi sendiri. Boleh diiringi dengan tangan atau pakai pensil atau pakai apa ya, sambil bernyanyi. Jadi bulan di langit, itu ya. Silakan nanti direkam ya. Bapak juga pengen tahu kamu bisa enggak. Oke. Nah, kamu juga harus memperhatikan tekanan nada yang kuat, nada yang lemah ya. Oke, itu tugas yang kedua, menyanyikan lagu ya. Kalau sudah, kita lanjut bawahnya. Nah, kita amati di situ. Masih ingatkah kamu bulan berapa? Bulan purnama mulai tampak pada teks. Bulan purnama mulai tampak pada teks sebelumnya. Nah, berarti pada teks yang sebelumnya tadi dibahas ya, itu bulan purnama tampak pada pukul berapa? Nah, ya. Terus bulan purnama mulai tampak tepat pukul 8 malam. Ya atau bukan? Nah, perhatikan gambar berikut dengan teliti. Nah, ada jarum panjang, ada jarum pendek. Masih ingat ya? Tidak perlu Bapak ulangi lagi kan? Ya, kita menggunakan sistem jam selama 24 jam. Ya, kalau di situ berarti jarum panjang menit, jarum pendek itu jam. Berarti jam 8. Jam 8 tepat jam 8. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di atas adalah pukul 8. Berarti ditulis pukul 08.00. Nah, nulisnya seperti itu ya. Jadi perhatikan jarum panjangnya. Kalau jarum panjang tepat di angka 12 ya, ini diingat-ingat, jarum panjang tepat di angka 12, berarti 12 nya itu nulisnya adalah 00. Nah, jarum pendeknya di angka berapa, itu tetap ditulis angkanya. Contoh jarum pendeknya di angka 10, berarti jarum pendeknya tulisannya 10.00. Nah, karena 00-nya tepat di angka 12. Kalau jarum panjangnya di angka 1, berarti itu lebih 5 menit ya. Lebih 5 menit tulisannya gimana? Berarti pukul 8 misalkan, pukul 8.05, karena lebih 5 menit. Loh, bagaimana Pak? Biar saya tahu itu lebih 5 menit. Nah, perhatikan ya. Kalau di angka 12, jarum panjangnya kan di angka 12. Nah, itu kalau dia jalan ke kanan menuju ke angka 1, itu hitungannya 1, 2, 3, 4, 5. Dilihat ada jarum yang kecil-kecil. Nah, itu kamu hitung. Itu kan kalau kamu hitung 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya tepat di garis yang angka 1, berarti lebih 5 menit ya. Terus kalau dia melewati angka 1 lagi, ya dihitung lagi itu ada di garis yang mana. Nah, kamu hitung lagi, setelah 5 kan 6, berarti 6, 7, 8, 9, 10. Oh, di angka 2 berarti 10, berarti jam 8 lebih 10 menit ya. Paham ya? Jadi garis-garis kecil-kecil itu dihitung, itu menitnya, untuk menghitung menit. Kalau jarum pendek itu untuk menghitung jam ya. Ya, paham toh? Oke. Untuk penulisannya di situ sudah dicontohkan. Kalau jam 8 berarti 08.00. Kalau jam 5 berarti 05.00. Kalau jam 5 sore berarti 17.00 ya. Oke, paham ya untuk jam? Kita next dulu. Nah, sekarang kalau kamu paham, coba dikerjakan halaman 33 ya. Tuliskanlah tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam berikut dengan benar.
Nah, waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul berapa. Nah, jadi kalau ditulis berarti ditulis dengan angka ya. Contohnya gini, misalkan ada sini ada gini jam, ya ini misalkan jam 8 ya. Jam 8 ini menunjukkan waktu di samping, menunjukkan bagaimana waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah ya ditulis pukul 8 gini. Nah, kalau ditulis ya 08.00 ya. Nah, ini bedanya ya. Ini menunjukkan pukul berapa? Pukul 8. Kalau ditulis 08.00. Ya, paham ya? Oke. Untuk itu S1 2 3 4 5. Silahkan ditulis, boleh langsung di sini atau di buku tulis juga boleh ya. Nah, oke, kalau sudah yang tugas terakhir ini difoto. Nah, oke, itu tugasnya mulai dari yang pertama tadi di tugas di video kali ini. Silahkan dikerjakan, jangan lupa untuk dikirim ya kalau selesai. Oke, siap ya. Untuk video kali ini selesai. Kalau masih bingung silahkan diulangi lagi dari awal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.